aturan ini jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau memang di sini ada pelanggaran ketenagakerjaan dalam arti tanda kutip, khususnya pidana, ya tolong ditegakkan. Hercules! 3.000 lebih suara. Salam jumpa lagi dengan saya Teddy Wakum dalam channel Papua Insight. Sahabat Papua Insight semua dimanapun berada, kita tahu bahwa banyak sekali orang yang bangga dengan PT Freeport Indonesia. Banyak orang yang bangga karena katanya Indonesia berhasil menguasai saham. Tetapi di balik tarik-menarik kepentingan antara PT Freeport dan juga pemerintah Indonesia, ada cerita yang tidak begitu banyak dimunculkan ke media. Ada cerita yang menyedihkan. Kita tahu pada saat itu bahwa pemerintah memaksakan PT Freeport harus tunduk dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, di mana bahwa semua konsentrat dari hasil tambang harus dimurnikan di Indonesia. Tetapi sebelum itu juga PT Freeport kemudian bersikeras dengan sudah adanya kontrak karya 2 yang dengan berdasarkan pada tarik menarik kepentingan itu kemudian muncullah banyak PHK sepihak dan juga muncul mogok kerja secara besar-besaran di PT Freeport yang kemudian persoalan ini sampai hari ini belum diselesaikan. Nah, kali ini kita akan membahas lebih jauh sebenarnya apa yang sedang terjadi di PT Freeport pada tahun 2017 ya. Nah, kali ini sudah hadir bersama saya Kakak Tri Puspital. Beliau merupakan anggota dari pimpinan cabang SPC Timika Divisi Pleno Advokasi. Terima kasih Kakak sudah luangkan waktu untuk hadir dalam pembahasan kali ini. Terima kasih. Oke, Kakak, mungkin saya langsung saja ya. Boleh. Sebenarnya dengan persoalan pada tahun 2017 yang kemudian memunculkan gelombang mogok kerja secara besar-besaran, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kakak sebagai pengurus pada saat itu melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat itu? Silakan. Baik, selama kami mengikuti perjalanan masalah perburuan khususnya di Freeport, memang klimaks gerakan buruh Freeport itu mulai bangkit di tahun 2011. Oke. Dari tahun 2011 terkesan, jadi kita khususnya pekerja Freeport merasa dihargai pada saat itu. Pasca kita adanya pemogokan di tahun 2014 yang kurang lebih 4 bulan dan ditunjukkan dengan sikap daripada pekerja yang merasa hak-haknya dilanggar pada saat itu. Di tahun 2011 mereka merusak rasa solidaritas kepada kepengurusan yang pada saat itu pengurus serikat pada saat tahun 2011 itu manajemen tidak suka dengan adanya kepengurusan 2 tahun 2011. Oke. Akhirnya di situ para pekerja menunjukin sikapnya, dia dengan cara jalan kaki dari Tembagapura itu menuju Timika, kota Timika, dalam rangka rasa solidaritas kepada pengurus yang mana saat itu pengurus itu ingin di PHK oleh perusahaan. Oke. Nah, dari situ timbul rasa semangat pengurus bagaimana memperjuangkan hak-hak pekerja. Karena dengan sikap jalan kakinya kawan-kawan dari Tembagapura yang kami tidak duga, mereka bisa jalan kaki dari dataran tinggi ke dataran rendah dengan tempo yang sangat di luar jangkauan manusia. Dengan alam yang curah dan ceram, mereka dengan semangatnya memperjuangkan harga diri seorang pekerja, apalagi seorang pengurus pada saat itu. Nah, disitulah mulai adanya kebangkitan serikat di Freeport. Seiring waktu
berjalanlah di 2017 ini, memang ada suatu fenomena yang terjadi, adanya kisruh antara Freeport dengan pemerintah kaitannya dengan adanya Undang-Undang Minerba. Nah, mengingat pada saat itu ada hal-hal konflik antara perintah dengan si Freeport. Nah, di situ Freeport mengklaim kalau memang pemerintah memaksakan kehendak, mau nggak mau kami akan melakukan pengurangan atas karyawan. Pada saat itu ancaman dari Pak Richard kepada pemerintah. Nah, dari ancaman itu kami monitoring sebagai pengurus serikat. Apakah ancaman ini berdampak kepada kami langsung atau tidak? Nah, kami memonitoring terus. Pertama memang ada suatu interoffice memo menginformasikan kondisi perusahaan dengan keadaan tidak ada kepastian operasional, kepastian dalam jangka panjang. Nah, awalnya memang ada penawaran namanya penawaran PPKS, PHK sukarela. Dari rangkaian pertama itu 2017 itu 2017 ya? awal di sekitar ya? bulan Januari sudah mulai ada kisruh, apa boleh katakan ingin mengeliminir atau mengurangi karyawan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, karena pemerintah pada saat itu belum memberikan kepastian hukum kepada Freeport. Namun ya dengan strateginya Freeport, ya sudah, kalau memang pengusaha mempertahankan prinsip, ya kami juga akan menggunakan hak kami. Ya salah satunya yang memang strategis adalah buruh, karena buruh paling gampang untuk eliminir atau dikurangi sebelum mengurangi yang sifatnya kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang sifatnya ya pakai fisik, kembali kendaraan atau personal lainnya yang harus dikurangi. Tapi memang paling gampang adalah buruhnya yang sebagai nilai tawar bargaining kepada pemerintah, karena pada saat itu kurang lebih ada 33.000 pekerja yang ada di lingkungan PT Freeport pada saat itu. Nah, dengan harapan saya kurangin 50% dari 33.000 aja udah berbuat dampak goyang di tingkat lokal tentang stabilitas ekonomi pada saat itu. Nah, waktu berjalan memang diawali itu setelah PPKS ternyata belum ada yang tertarik atas program PPKS itu. Itu pertama ditawarkan kepada level-level tertentu, manajer ke atas. Namun ya pada saat itu level manajer ke atas belum sesuai target harapan, mereka ingin mengundurkan diri secara sukarela. Ya, sukarela sesuai dengan targetnya mereka sekitar 10% lah yang untuk dikurangi itu penawaran itu. Namun seiring waktu tidak ada yang ingin mengambil, muncullah namanya kebijakan itu Purlog. Memang sempat pada saat itu perusahaan memanggil kami serikat untuk membicarakan mengenai rencana Purlog. Tapi kami dari serikat beranggapan kalau memang ini ada rencana ini harusnya dibicarakan di tim LKS bipartit dulu. Karena kita sudah punya lembaga LKS bipartit yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, sepatutnya ya dibicarakan dulu dengan LKS bipartit, karena itu terdiri dari 2 tim pengusaha dan tim pekerja. Silakan didialogkan, diputuskan di dalam LKS bipartit. Nah, output produk dari LKS itulah disampaikan kepada kedua belah pihak melalui perusahaan dan melalui serikat pekerja. Ini loh rekomendasi dari tim LKS. Akan tetapi upaya-upaya itu tidak dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini manajemen ya? Manajemen, karena kita percuma loh, udah bentuk tim LKS, udah bentuk ini nggak dimanfaat. Nah, sebelumnya kita ada namanya seperti forum komunikasi khusus, yang mana untuk berdialog antara manajemen dengan serikat pekerja, itu ada namanya forum khusus. Ya lagi-lagi forum khusus ini nggak dimanfaatkan oleh manajemen, tapi
manajemen menggunakan kewenangannya sesuai dengan kewenangan perusahaan, ya menggunakan hak diskresinya. Oke. Muncullah itu timbul Purlog. Memang pada saat itu Purlog masih berlaku di level manajer ke atas. Nah, manakala di level manajer ke atas, memang kami serikat nggak punya hak mengintervensi. Karena itu orang-orang manajemen, golongan manajemen ke atas, sehingga kami nggak bisa mengintervensi. Seiring waktu berjalan, bulan Februari, ini terindikasi sudah mau menyentuh kalangan bawah. Basis karyawannya Basis juga. karyawan bawah. Yang sifatnya orang-orang lapangan. Ya. Nah, dari situ kami mencurigai. Kenapa kami curiga? Kepada level lapangan, ternyata setelah kami coba saring, kok ternyata ini mengena kepada fungsionaris organisasi. Wakil-wakil organisasi di setiap departemen. Kemudian dirumahkan. Iya, dirumahkan tiba-tiba tanpa ada pembelaan, tanpa ada pemberitahuan yang pasti. Dia hanya di saat bekerja, misalnya dia bekerja malam, dipanggil oleh atasannya, saudara, besok menghadap ke Riskem, ada hal-hal yang mau dibicarakan. Nah, pekerja ini menanyakan, apa maksud dibicarakan? Nah, penyelianya sendiri tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Oke. Akhirnya, ya tadinya waktunya dia kerja, dia pulang. Karena dijanjikan besok pagi jam 9 menghadap tim yang sudah ditunjuk di dalam surat undangan dimaksud. Setelah karyawan ini menuruti undangan dimaksud, bertemu dengan tim yang dibentuk, nah tiba-tiba di situ ada perintah, Anda akan kami pulangkan ke daerah asal. Ditanya oleh yang bersangkutan, dasar hukum apa yang dasar saya pulangkan? Ya itu sudah. Ini perusahaan punya mau. Perusahaan punya mau. Jadi dalam tempo waktu 1-2 hari, mau nggak mau Anda ini tiket segera pulang. Berarti ada unsur pemaksaan waktu itu ya? Iya, ada unsur pemaksaan karena kesempatan membela diri ini tidak ada si pekerja. Oke. Karena diberikan tempo 2 hari untuk mengemas-ngemas barangnya, silakan pulang ke kampung. Bila mana tidak mau pulang, ada namanya tim task force yang melibatkan security, IR, plus ada didampingi oleh aparat kepolisian juga tuh untuk Ini tim itu untuk apa itu? yang mengawal ini orang-orang yang tidak mau pulang, yang tadi diberikan waktu 2 hari untuk pulang, untuk ya segera pulang. Nah ini dimonitoring, dia pulang tidak ini orang ini, atau pura-pura bagaimana lah, ada apa, pokoknya 2 hari itu kamu harus meninggalkan barang kamu, dikawal sampai dia turun ke bandara. Oke. Itu awalnya. Nah dari situ kami merasa ini ada bentuk-bentuk seperti pemaksaan atau ada bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh pekerja. Karena kami mencoba menganalisa kenapa ini terjadi kepada fungsionaris. Kenapa perusahaan nggak menawarkan kepada semua karyawan dulu yang mau ikut program ini, silakan daftar, baru ditentukan. Ya. Tapi ini kok kesana sudah ditunjuk orang-orangnya. Oh si A, si A. Nah ternyata penunjukan ini terindikasi orang-orang yang sering banyak kritis kepada perusahaan. Bukan orang-orang yang sifatnya ya maaf kata yang sudah tidak produktif ataukah udah mau masuk pensiun. Nah sepantasnya hal-hal yang ini yang ditawarkan dulu. Daripada orang-orang yang masih usia produktif kok tiba-tiba ditawarkan hal ini. Nah dari situ ada indikasi hal-hal yang menurut kami kurang baik karena
kami dengan perusahaan dianggap kurang diperhatikan. Artinya bahwa perusahaan dalam hal ini manajemen menganggap bahwa serikat tidak bisa bekerja sama dengan keinginan atau kemauan dari perusahaan. perusahaan. Sehingga perusahaan di situ ya sifatnya ya nggak mau terlalu jauh kooperatif dalam hal sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam PKB, yang mana sudah jelas dari bab pembukaan sampai penutup itu sudah jelas hak dan kewajiban para pihak. Bila mana ada pelanggaran, salah satu pihak saling mengingatkan. Nah, kami serikat sudah menggunakan hak mengingatkan sesuai dengan aturan. Berarti sebelumnya memang PKB ini berjalan baik di lingkungan serikat dan manajemen. Awalnya baik, karena sejak 2011 itu kita sudah cukup bagaimana kita berusaha membangun hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, sesuai dengan harapan supaya kedepannya ini kita tidak ada masalah satu dengan yang lain. Kita harus patuhi aturan main di dalam PKB, sehingga kita menginginkan ke depan tuh hubungan industri itu benar-benar yang menjadi harapan terwujud nyata. Namun akan tetapi ya ternyata di 2017 malah berubah. Jadi memang dalam situasi tarik-menarik kepentingan tersebut, di atas persoalan yang ada saling mengancam antara Freeport dan pemerintah, kemudian manajemen ini itu dengan sengaja melanggar PKB ya. itu, ya. Padahal serikat tetap berpegang pada PKB tersebut. Silakan lanjut, Pak. Ya, jadi dari situ mulailah ada indikasi-indikasi yang bertentangan dengan PKB, walaupun kita sudah mengingatkan, tapi juga perusahaan tidak mengindahkan. Nah, disitulah kami menggunakan hak serikat, yang mana hak itu adalah hak permintaan perundingan. Ya. Pada saat itu, sekitar bulan Februari, kami meminta perundingan pertama kali, namun ditanggapi oleh perusahaan, hal ini tidak perlu dirundingkan karena memang perusahaan menganggap tidak ada PHK. Kami merumahkan, menganggap itu sah-sah saja merumahkan. Jadi kalau sistem merumahkan ini alasan rujukan dari PT Freeport berdasarkan aturan yang mana ini? Ya sudah itu sudah. Makanya kami sendiri udah ingatkan. Pertama kami ingatkan ini. Iya. Sesuai dengan surat edaran Menteri nomor berapa waktu saya lupa, itu ada tahapan-tahapan dulu. Ya. Kalau mau merumahkan itu, sebelum merumahkan harus ada tahapan ini. Ya. Karena perumahan terakhir jadinya adanya istilahnya pengurangan pendapatan dari level-level manajer ke atas dulu. Adanya pengurangan jam kerja dulu, atau mengatur jam kerja dulu, baru itu terakhir dirumahkan. Dan itu pun diperintahkan harus dirundingkan dulu dengan serikatnya sebelum langsung merumahkan. Nah, kita sudah mengingatkan. Pertama diterima, merubah itu revisi interoffice yang dibuat. Oh iya, ada aturan yang begini. Ya kami sudah terima kasih nih mau merubah. Tapi seiring waktu kok lain lagi rencana plannya, membabi buta di situ. Merumahkan sporadis. Yang tadinya baru 1, 2 orang, 3 orang kami bisa monitoring, tiba-tiba ini sporadis. Sudah ratusan orang ini yang dirumahkan. Informasi yang saya dengar itu juga kemudian mereka ini langsung dijemput di barak-barak. Iya, bagi yang orang yang tadi melihat kondisi tadi awalnya 1, 2 orang, 3 orang, kok ini sporadis, ya karena berontak. Dalam arti ini maksudnya apa? Ya, sehingga terkesan, makanya di situ perusahaan bilang begini. Ini hal yang biasa, nggak perlu ditakutkan, nggak begini. Kalau hal yang biasa, kenapa harus dengan kekuatan aparat? Nah, itu dia. Makanya kami sendiri juga bingung kan. Wah, ini kok melibatkan hal-hal yang di luar
Bahkan kewenangan industrial ya, gitu. bahkan ditanya alasannya juga mereka Nggak tidak jelas. menjawab. Iya, kita juga udah mengingatkan aparat ini Oke. sudah ada ini protapnya hubungan industrial, aparat boleh masuk di mana sesuai dengan protap hubungan industrial. Ya. Ini kan belum ada masalah industrial yang sifatnya mengganggu stabilitas, tapi Ya. kok udah tiba-tiba udah masuk. Ya kami sudah mengingatkan juga kepada pihak-pihak aparat, khususnya kepolisian, dalam sesuai protap hubungan industrial itu sudah jelas, tidak boleh terlalu jauh mengintervensi masalah hubungan industrial. Nah, namun ya tadilah, entah gimana ada keistimewaan tersendiri mungkin di Freeport sehingga ya semua bisalah terlibat, walaupun ya alasan mereka ya kami hanya sebatas mengamankan aset perusahaan katanya gitu. Ya, sekalipun kita bilang ya alasannya dibuat-buat lah. Ya kira-kira demikian Karena gitu. kemudian kan apa tidak berdasar itu. Tidak alasannya. mendasar, Ya. setuju. Nah, jadi kembali lagi antara permintaan perundingan, perusahaan mengklaim, saya kan nggak mau minta berunding, saya mau ketemu dengan serikat sebatas update status saja. Oh. Wah, Jadi saya update status mereka-mereka yang kemudian yang sudah keluar yang di Purok itu aja yang diupdate gitu, iya. Loh, jadi di mana ruang berunding kami? Ya tetap kami nggak mau kalau dikategorikan update status, kami nggak mau, kami tetap maunya berunding. Oke. Nah, jadi dari perdebatan itu ya kami tetap menginformasikan. Nah, ternyata pada saat itu di Februari tadi ya, ternyata ada indikasi merumahkan ini kena kepada fungsionaris organisasi. Pada saat itu kami berusaha melaporkan hal ini kepada Dinas Kabupaten, Disnaker ya. Disnaker Kabupaten. Oke. Itu sekitar bulan Februari yang pertama kali kami melaporkan ini merumahkan ada indikasi dugaan pelanggaran hak kebebasan berserikat sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2000 pasal 28, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa dengan cara pertama merumahkan, mem-PHK, mengurangi hak-haknya, dan intimidasi dalam bentuk apapun. Oke. Nah, sekilas menurut kami waktu itu melaporkan ada berapa indikasi tadi. Hal-hal yang dengan cara merumahkan yang tidak jelas sampai kapan ini merumahkan. Bentuk intimidasi dalam bentuk apapun, ya tadi hak pekerja untuk membela dirinya tidak diberikan kesempatan. Ya. Menanyakan apa masalahnya tidak dijelaskan. Nah, berarti ini terindikasi ada bentuk intimidasi dalam bentuk apapun. Nah, itu tingkat pertama kami melaporkan kepada tingkat kabupaten. Nah, seiring waktu berjalan, karena kabupaten juga tidak kurang kooperatif, kurang bagaimana, kami tingkatkan lagi langsung naik ke kementerian. Waktu itu ya Pak Hanif Dakiri dan melalui kami punya pimpinan organisasi yang di pusat pun kami melakukan konsolidasi, menyampaikan ini ada bahaya potensi yang berdampak kepada hilangnya keanggotaan serikat. Makanya kami melaporkan ini kepada pimpinan kami serikat di pusat. Karena kewajiban kami ya bagaimana memaksimalkan anggota. Kalau kondisi begini malah anggota kami makin berkurang pada saat itu. Nah, disitulah terjadi pertemuan-pertemuan rangkaian antara pimpinan pusat dengan kementerian. Nah, waktu berjalan, di situ muncullah pemerintah berkat ya dialog kita dengan pimpinan begini-begini. Nah, pemerintah pada saat itu menginisiasi mengeluarkan Ketmen 43 tahun 2017 bulan April kalau salah itu, yang mana bunyi Ketmennya itu adalah membentuk tim penanggulangan permasalahan perburuhan yang ada di lingkungan Freeport. Nah, tim itu semua melibatkan unsur pemerintah khususnya ketenagakerjaan, melibatkan dari
lintas kementerian SDM juga ada, unsur serikat juga ada. Nah, tim itu terbentuk atas berkat upaya-upaya kita lah secara persuasif, bagaimana masalah ini kita selesaikan secara bersama mencari solusi yang terbaik. Namun lagi-lagi Catman yang dibentuk oleh kementerian ini nggak efektif jalan, karena di situ ada salah satu anggota tim yang itu fungsi kepengawasan. Nah, kami mempertanyakan kepada tim yang dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja, ini kami punya pengaduan dugaan pelanggaran kebebasan berserikat. Nah, sementara di tim Catman ini ada wilayah bagian penegakan hukum. Ya. Kenapa kok tim ini nggak bergerak dugaan pelaporan ini? Kenapa nggak ini yang diperdalam dulu? Dikejar Iya, dikejar itu dulu. Ini penyebabnya apa? Ini harus dikejar dulu. Nah, kok dianggap abai-abai ya, biasa saja. Nah, karena tadi di awal kami sudah minta perundingan pertama tidak diindahkan, sekitar 12 April, ya disitulah klimaks daripada keresahan karyawan. Karena itu tadi saya katakan, ya di awal yang dipurlok dari 10 naik 100, terus naik seterusnya. Nah, di antara jeda waktu ini, semua karyawan ini panik. Oke, karena mereka juga merasa bahwa jangan-jangan besok pagi Besok ini saya dapat surat amplop pemanggilan gitu. Ada ya. timbullah rasa ketakutan si karyawan. Iya. Wah, kalau begini nih, wah saya ambil sikap ini. Iya. Karena khawatir, karena ya isunya pada yang beredar pada saat itu, orang yang sedang cuti juga diberikan surat. Jangankan cuti, yang emergensi karena orang tuanya meninggal, dapat surat itu langsung nggak bisa kembali ke jobset. Padahal posisinya dia sedang emergensi, orang tuanya meninggal. Oh, jadi ada kasus seperti begitu ya? Iya. Jadi mereka juga kaget, ini dalam kedukaan tiba-tiba mendapat surat itu. Ya bagaimana rasa paniknya dia kan? Karena kondisi loh, saya ini bukannya cuti, saya bukannya apa, suatu hal yang saya kepulang karena emergensi orang tua meninggal tanpa mempersiapkan hal-hal yang dia harus persiapkan. Nah, dia tanya ke penyelidikannya, apakah saya bisa kembali dulu? Saya mengemas-ngemas barang saya dulu. Oh, tidak bisa, Pak. Sudah, Bapak tidak bisa kembali lagi. Sudah di closing, emergensi Bapak saya sudah sekaligus di istirahatan menunggu. Nah, itu juga kami agak persis. Nah, disitulah timbul rasa ketakutan kawan. Kawan yang sedang bekerja. Ya maaf kata, padahal prinsip Freeport ini kan safety number one. Kan istilahnya ini ya. Safety number one dalam hal segala hal. Ya bila mana karyawan merasa petik, bahasanya kondisi-kondisi tertentu, karyawan punya hak istirahat, tidak bekerja. Kan gitu. Daripada dia bekerja dalam kondisi yang tidak ada kepastian, takutnya eksiden yang salah. Nah, disitulah karyawan menggunakan haknya. Selain hak sebagai hak dasar sebagai pekerja, dia beranggapan kalau saya bekerja dalam kondisi begini, saya pasti timbul berpotensi eksiden. Ya dia secara sadar dan tidak sadar, ya dia hanya mengambil sikap tadi. Tidaklah menghadir ke bekerja karena rasa kekhawatiran tadi itu. Nah, disitulah kawan-kawan mengambil sikap, boleh dikatakan ekspresi ingin menunjukin kami nggak menerima nih dengan cara begini. Maksudnya dia tidak menerima, serikat pekerjanya minta berunding saja tidak diindahkan, apalagi kami anggota biasa tidak ada punya hak. Ya mau nggak mau lah kawan-kawan mengambil sikap. Nah, sikapnya ini puncaknya terjadi dari
12 April. Kebetulan pada saat itu 12 April kami pengurus sedang ada perundingan di Jakarta membahas ini, strategi ini. Supaya kita meminta pemerintah yang tadi yang dibentuk Ketmen itu. Tolong dong pemerintah jangan sikap diam. Ini karyawan ini di sana sedang resah. Padahal Tolong sudah ada dong. tim yang dibentuk tapi kemudian Iya, tidak berjalan. efektif. Ya. Nah, kami sudah mengingatkan, tolong. Kasihan ini kerja begini. Namun dalam dialog kami selama di Jakarta, ya sikap kurang kooperatifnya pemerintah, sikapnya arogan perusahaan disampaikan di situ, tetap Purlok ini harus jalan. Jadi setiap hari terus ada pengurangan. Terus makin meningkat. Terlepas itu yang ada yang dapat amplop dan tidak ada yang dapat amplop, ya serempak kawan-kawan turun semua. Oke. Nah, klimaksnya di situ, Pak, kebetulan di tanggal 12 itu adanya persidangan kasus ketua Serikat Pekerja yang sedang dipidanakan. Dari situlah manajemen mencurigai kawan-kawan ini turun ini bukan aksi murni, bukan aksi Purlok atau ada potensi Purlok. Ini kayak mereka ini turun hanya ingin memperjuangkan ketuanya ini yang sedang proses berperkara di pengadilan pada saat itu. Nah, di saat itu mulailah banyak kawan-kawan, tapi kami tidak tinggal diam. Selalu kami mengingatkan kawan-kawan mohon hormati aturan PKB, memberikan himbauan, ayo kembali kerja dulu sambil ini. Tapi ya karena kawan-kawan merasa Mereka juga merasa terancam. Iya, karena terancam. Percuma saja SPC kasih himbauan, kamu sendiri aja dilawan perusahaan. Tapi dalam situasi begitu, apakah dari SPC juga kemudian sudah menyurati ke Disnaker tentang situasi persoalan? Sudah semua kita sampaikan update terakhir, jangankan di Kadis, kementerian pun kita laporkan. Laporkan situasi yang perkembangan yang terjadi ini. Oke. Nah, Terus apa tanggapan dari Disnaker baik di tingkatan kabupaten, terus provinsi dan juga di kementerian? Ya semuanya pada prinsipnya entah pasif saja gitu loh. Menerima laporan ya kami terima, kami coba tanyakan ke perusahaan ada apa, ya hanya normatif biasa saja, tidak ada yang sifatnya post major lah gitu loh. Ini kondisi yang coba konfirmasi dulu ke perusahaan. Iya, perusahaan gini atau bagaimana panggil pihak-pihak. Sementara itu perumahan terhadap karyawan terus berjalan. Jalan terus gitu. Nah, dari situ ya kami coba mengajukan perundingan yang kedua. Oke, sesuai dengan tahapan. Gitu ya, tapi dijawab lagi oleh manajemen, ini lagi-lagi kami tidak ada PHK, kami tidak melakukan PHK. Tetapi faktanya mereka tapi kan merumahkan ini kan tidak ada kepastian hukum, Pak, saya bilang. Apalagi barang-barangnya disuruh dikeluarkan. Kalau namanya merumahkan, ibarat mencutikan, kok kenapa barang-barangnya ini harus di clean up di baraknya? Ini kan pasti ada sesuatu yang tersembunyi, saya sampaikan begitu. Tapi ya tetap perusahaan berprinsip ya udah itu. Berarti kalau dilihat dari penjelasan tadi bahwa memang kawan-kawan serikat ini memang tetap mengikuti sesuai dengan aturan yang ada. Aturan yang ada, ya baik mengingatkan perusahaan, mengingatkan pekerja, ya toh. Walaupun ya memang dimungkinkan, tapi ya makna dimungkinkan di sini ya karena karyawan ini merasa berbuat ekspresi emosionalnya tadi, rasa tidak diindahkan dan lain-lainnya, ya mereka mengambil sikap sendiri. Nah, pas klimaksnya setelah kami permintaan perundingan kedua tidak diindahkan sih, secara normatif, secara hukum sebenarnya sudah bisa dikategorikan deadlock, gagalnya perundingan ini, karena sesuai dengan undang-undang. Yang dimaksud gagal perundingan kan bukan hanya berunding, termasuk manakala perusahaan tidak mengindahkan permintaan perundingan, yaitu udah masuk bagian deadlock atau buntunya perundingan. Namun kami masih punya etikat baik kepada perusahaan, kami belum mau mengatakan hak kami untuk mogok pada saat pengajuan perundingan
kedua, kami masih punya itikat baik. Cobalah kami minta perundingan ketiga dulu dah. Sekiranya mereka sudah tahu kalau namanya penolakan 2 kali perundingan, pasti potensi ini akan Naik ya, mogok. mogok ini. Ya. Pasti ada pemberitahuan mogok ini, kan gitu. Namun dengan Perusahaan itikat juga baik, bersikeras juga ya. masih bergerak. Dengan itikat baik kami minta perundingan ketiga. Lagi-lagi ditanggapi tidak sebagaimana semestinya. Ya mau nggak mau, dengan berat hati, Ya. kami pengurus pada saat itu di 21 April, ya keluarkan surat sakti Oke. ingin mogok dengan Berarti kawan-kawan juga sesuai dengan tahapan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ya, ya. 137. Oke. Ya, udah memenuhi unsur itu, makanya kami bersepakat pengurus kita keluarkan surat mogok. Karena ini sudah mengancam kredibilitas organisasi. Karena juga anggota kami menekan kami pengurus untuk segera pemogokan ini dikeluarkan surat resminya supaya ada kepastian hukum buat teman-teman dalam hal mogok kerja. Jadi berkat didorong semangat anggota yang menginginkan kepada organisasi mengikuti mogok, ya kami bersepakat 21 April 2017 kami menyampaikan pemogokan kami. Nah, dalam penyampaian ini kami mendistribusikan kepada para pihak karena perlu diketahui karena PKB Freeport ini kan bukan berlaku hanya untuk Papua saja. PKB Freeport ini berlaku untuk nasional. Dalam arti berlaku di 2 provinsi, DKI dan Papua. Nah, secara aturan kalau 2 provinsi yang akan melakukan aksi, berarti kewenangannya ini ada di pusat, kementerian di pusat. Nah, makanya di situ suratnya ditujukan pemberitahuannya ke pusat. Oke. Dengan perusahaan yang utama, bahwasanya kami akan mogok sesuai dengan aturan pemogokan. Waktu berjalan, nah tim yang dibentuk oleh pemerintahan baru itu aktif. Setelah ada ada kanit. Padahal tugasnya tim itu adalah untuk menanggulangi jangan terjadi. Iya. Yang terpahitnya pemogokan. Tapi faktanya tim datang sesuai dengan aturan 137 kan selama belum terjadinya pemogokan, kedua belah pihak ini dipertemukan, didialog, dinegosiasikan, difasilitasi oleh pemerintah. Apa pokok masalah mogoknya? Mulai dari tanggal 27 sampai 29, saat itu juga melibatkan wakil bupati untuk coba mencari solusi bersama-sama bagaimana penyelesaian ini bisa selesai. Jadi waktu itu kawan-kawan juga ke kantor bupati juga untuk... Tidak, jadi wakil bupati mencoba ikut memfasilitasi. Oke. Jadi turut serta sebagai mediatornya lah dari pemerintah daerah karena ini wilayahnya dia tidak mau terganggu keamanan, stabilitas ekonomi dan lainnya. Disitulah turun wakil bupati coba ingin mencari solusi. Lagi-lagi ya tidak ketemu solusi. Memang pada saat itu sesungguhnya tinggal 1 poin. Masalah pada saat itu yang kita sepakati 3 poin, 2 yang disepakati, yang disepahami oleh kami. Purlog pada saat itu dihentikan tanggal 23 April. Itu sudah kesepakatan dengan manajemen. Dengan manajemen bahwa tidak ada lagi purlog sambungan lagi. Cukup di tanggal 23 clear, tidak ada sambungan. Walaupun dulu wacananya kurang lebih yang kami ketahui itu ada 4 sampai 6 ribu itu rencana plan kerjanya orang yang ingin dirumahkan. Cuma berkat ada tekanan-tekanan ini ya akhirnya nggak sampai sesuai dengan targetnya mereka. Sudah sampai 6.000 tapi di bawah. Belum sampai 6.000, di bawah 6.000, di bawah 6.000 lah pada saat itu karena ada gabungan. Ada yang purlog, ada yang mengambil PPKS tadi itu. Nah, ada memang di pertemuan terakhir ada hal-hal yang krusial.
Yang kami belum sepakati pada saat itu masalah teknis kawan-kawan perusahaan mau katanya mengembalikan kawan-kawan yang turun lebih awal ini, yang tadi yang saya katakan 12 April itu, yang tanpa ada surat purlog tapi mereka sudah turun gitu. Oke. Nah, dalam negosiasi itu memang perusahaan ingin mengembalikan, tapi dengan syarat adanya sanksi sesuai dengan aturan PKB. Berarti kalau dibilang sama saja itu sebenarnya sebenarnya perusahaan memang ingin mau PHK itu sebenarnya. Ya, Kalau- iya, secara tidak langsung ya. Iya, secara tidak langsung. Secara langsung gitu. ya ingin pada saya Iya. biaya mahal-mahal, lebih Iya. baik momen inilah yang saya pakai, Iya. kan gitu istilahnya. Iya, betul. Ya. Karena kalau PHK normal kan pasti ada kos yang harus dikeluarkan. Ya, kan sesuai dengan Aturan. Tapi Ya. kalau begini udah begini ya, untunglah saya. Istilah nggak perlu kos banyak, tapi begini, ya kami tidak tinggal diam. Karena sesuai dengan undang-undang, manakala klimaksnya suatu mediasi tidak selesai sampai menuju hari hanya pemogokan tanggal 1 itu, di situ kan diamanahkan di dalam undang-undang. Tapi saya ingin melihat tadi kan ada tim itu Iya, yang dibentuk itu oleh kementerian. oleh kementerian. Kalau dilihat serikat ini sudah berjalan dengan berhati-hati mengikuti sesuai dengan aturan. Aturan, iya. Tetapi kalau dilihat di sisi manajemen ini kan semuanya mereka gitu. Iya. Dan ya apa yang mereka inginkan itu yang mereka lakukan. Meskipun bertentangan dengan undang-undang. Bagaimana kehadiran tim ini dalam situasi seperti itu? Ya justru itu kami Dari kementerian sendiri, ini. kami sendiri yang secara yang membidangi advokat ini juga kaget, lucu gitu. Yang kenapa saya katakan lucu? Catman ini kan dikeluarkan pakai uang negara. Ya. Ya itu bukan main-main ini. Baru ada sejarah lah ini keluar Catman khusus menangani masalah di Freeport. Report ya. Padahal kan namanya Catman kan sifatnya nasional, Iya. bukan khusus ini. Ini kan suatu hal yang istimewa yang mungkin kosnya tinggi. Jadi terkesan juga agak aneh ya. Iya, kami juga agak merasa gimana nih. Apakah Catman ini dikeluarkan sesuai dengan aturan dan tidak? Kami juga tanda tanya. Ya, ya. Ataukah ini sudah sesuai prosedur kah? Dalam ketentuan atur kan sudah jelas ini. Keluarnya satu peraturan itu kan ada sebab klausulnya. Sesuai dengan merujuk kepada undang-undang berapa ini. Iya. Karena ini sifatnya surat keputusan menteri. Ya. Nah ini kan harus ada hal-hal yang klausul-klausul yang sesuai dengan mekanisme mengeluarkan peraturan kan jelas. Harus lewat jalur ini, Ya. tahapan-tahapan ini. Kok tiba-tiba ini bisa muncul? Nah kami beranggapan ini suatu hal yang istimewa. Ya. Membuat aturan tanpa mengikuti prosedur aturan Aturan yang gitu. ada, ya. Yang ada gitu. Nah kami mulai agak sedikit, wah ini Agak aneh. agak aneh gitu. Jadi kalau dilihat juga macam tadi dari apa yang sudah kakak cerita tadi bahwa ketika yang merugikan kawan-kawan pekerja dan juga serikat, tim ini dia tidak hadir. Tapi kemudian yang dalam tanda kutip ya berdampak Iya, kepada perusahaan tiba-tiba dia hadir itu. Ya itu sudah, makanya dari situ kami sendiri sudah mulai agak ada sedikit-sedikit curiga ini ada apa Iya, gitu iya. kan. Oke. Ada maksud terselubung apa, ada kepentingan apa. Ya kami sih ya prinsip kami serikat ya kami mengikuti undang-undang saja. Iya. Terlepas itu ada tim, selama itu tim nggak sejalan dengan undang-undang ya kami tetap memprotek diri. Ini Kami agak- mengikuti ini lucu undang-undang. juga ini. Iya. Agak lucu juga kalau dari cerita tadi memang serikat sudah mengikuti undang-undang Iya, aturan yang ada, tetapi ada. kemudian si Freeport ini ya dalam tanda kutip ya seenaknya saja. Selesai aja, Nah, setuju. berarti memang ada, kalau dilihat dari cerita tadi memang ada indikasi kuat memang ada unsur kesengajaan. Kesengajaan, Saya pembiaran merasakan lah. demikian, ya. Iya, pembiaran. Oh memang harus ada pengurangan. Pengurangan. Oke. Iya. Dalam situasi itu sebenarnya siapa sih manajemen ini, dia bertindak atas kepentingan siapa untuk melakukan pengurangan ini? Apakah itu bagian dari tekanan
PT Freeport itu sendiri, ataukah memang itu bagian dari ada skenario lain yang menurut kalau dari situasi itu? Kalau dari kacamata kami, ya karena awalnya di sini kan di awal tahun 2017 sebelum adanya permasalahan ini memang Freeport meng-hire seorang presiden baru, itu namanya Pak Ahmad Didi Ardianto, yang ditugaskan entah apa hadir ke Freeport pada saat itu, ya dengan harapan mungkin ada tanda kutip lah dalam arti saya, karena kebijakan-kebijakan ini kok berbeda. Manajemen yang baru, kepemimpinan Pak Ahmad Didi dengan kepemimpinan manajemen yang lalu dalam menyikapi hubungan industrial. Nah, kami juga sendiri mengingatkan karena beliau masih baru, ya kami berkewajiban mengingatkan. Ini kami punya selama ini hubungan industrial kami begini, bukan yang sekarang terjadi begini. Ini kenapa? Nah, ya ini karena ya entah bagaimana beliaunya ini kok dengan leluasa lah mengatur, merubah dan selainnya kebijakan-kebijakan yang sudah diatur di dalam PKB yang seharusnya dihormati, tapi dia hadir kok malah seakan-akan melenceng daripada PKB pada saat itu. Dan udah mulai dari situ kami udah mulai curiga. Ini ada apa? Nah, kembali tadi kalau mau kami tarik ke belakang lagi, rangkaian kawan-kawan kami khususnya yang di level lapangan, mulai level 3 sampai level bawah, ternyata di sini kok hampir yang sudah dipurlokan pada saat itu, kenapa kefungsionaris mayoritasnya, mulai yang di level manajemen di level 3, 2, 1, saya lihat kok ini kami punya komisaris ke sini yang kenapa? Nah, setelah saya coba telusuri, oh ternyata komisaris ini selama ini mulai tahun 2015 sampai 2017 ini mereka sedang mengadvokasi anggotanya di lapangan. Jadi istilahnya di dalam buku PKB itu kan ada namanya ada permasalahan, keluhan-keluhan, ikuti namanya tahapan keluhan. Tahapan 1, keluhan ini ditingkatkan kepada siapa. Bila mana tahap 1 dia selesai, naik lagi ke tingkatan berikutnya. Sampai tingkatan di mana serikat itu akan masuk. Nah, di bawah tingkatan itu adalah kewajiban fungsionaris organisasi, adalah komisaris yang di lapangan. Mungkin pada saat itu ini kami punya komisaris ya dengan gigi dan semangatnya, karena ini adalah hal-hal masalah perburuhan, khususnya pelanggaran-pelanggaran di dalam buku PKB, ya dengan kewenangan melekat di komisaris ini, ya dia ikuti tahapan-tahapan itu. Sampai di tahapan terakhir yang mana belum selesai penyelesaiannya, ya mungkin di sini pihak departemen karena ada nggak senang dengan gerakan kawan-kawan komisaris ini, ya akhirnya di-cut dulu ini komisarisnya. Di sini ada kesan bentuk shock terapi kepada pekerja dengan harap ya yuk kalau depan ya akan terjadi seperti ini sudah. Hati-hati ya, ada sinyal ibaratnya gitu. Berarti dalam situasi ini itu kemudian juga ada dimanfaatkan oleh, saya mau bilang juga oknum-oknum tertentu. Oknum tertentu, setuju. Ya, dengan rasa tidak suka mereka, iya. atau mungkin dianggap mengganggu kepentingan di departemennya. Ya, dalam situasi itu kemudian mereka dengan unprocedural, sesuai dengan aturan yang ada. Iya. Melengsarkan semua yang mereka anggap sebagai musuh. Oke. Jadi hampir mayoritas itu makanya hampir mayoritas semua departemen. Ya boleh dikatakan komisaris yang menurut kami ya pentolan-pentolan yang sifatnya memang
ya mereka idealis, dalam arti idealis ya sesuai dengan organisasi, tugas organisasi ya kewajibannya kan melindungi, mendampingi Ya. untuk menuju kesejahteraan yang layak sesuai dengan perintah undang-undang kan Ya. gitu. Jadi mereka ya bekerja sesuai dengan undang-undang yang diatur gitu. Tapi ya tadi saya katakan tanda kutip, kok kenapa ini orang-orang ini yang diserang? Oke. Nah, kami tarik ke belakang lagi. Oh, ternyata ini mereka ini pejuang-pejuang tahun 2011. Yang istilahnya memang bibit-bibit militan. Oh, oke. Organisasi. Yang sampai ada gaji para karyawan bisa naik Iya, itu. yang naik besar itu. Oh. Terus mereka berjalan kaki oke. semuanya Iya, ini. iya, iya. Gitu. Jadi ya, kok ini yang jadi target. Nah, makanya mulai situlah kami curiga sekali. Ini bukan semata-mata Purlok, tapi ada pesan yang terselip di sini. Memberikan sinyal kepada pekerja, ingat, Oke. kedepannya kamu janganlah Jadi di dalam kesempatan tarik ulur kepentingan yang ada, antara pemerintah. ada juga manajemen dia masuk dengan dia niatnya. punya kepentingan. Iya, Wah, ini complicated ini. itu sudah. Makanya kami juga merasa ini tidak bisa ini dimainkan begitu saja. Kemudian dari situ dia mengorbankan ribuan nasib karyawan. Sial. Nah, sehingga di situ yang lebih tertarik buat kami, ya justru maaf kata di sini kawan-kawan Papua. Mengapa saya katakan tertarik kepada kawan-kawan Papua? Karena yang di dalam Purlok ini Papua tidak. Tapi kenapa orang-orang Papua ini mengambil sikap solidaritasnya terhadap orang-orang non Papua? Secara logika apa untungnya sih? Iya, iya, iya. Itu bukan ya maaf kata, ya mereka pendatang pulang kampung ya pulang. Kalau kami Papua apa? Kami pulang di Papua. Tapi kok yang membuat saya tergugah sikap saudara-saudara kami Papua ini menunjuki rasa solidaritas kepada teman-teman yang maaf kata non Papua yang diperlakukan tidak Adil ya. adil atau tidak diperlakukan sebagaimana manusia gitu loh. Nah, mereka mengambil sikap juga ikut turut serta dalam pemogokan. Oke. Kalau mau dilihat apa untungnya buat saudara-saudara kami Papua? Nggak ada hubungan, ini nggak ada hubungan dengan kesejahteraan, nggak ada hubungan dengan kenaikan upah. Nah, saya coba mendalami, saya tanya saudara kami apa maksud? Ya kami punya sesama manusia. Saya juga punya hak yang sama. Ya. Kami setara dengan teman-teman kami. Ya. Ya mungkin pada saat itu kami yang merasa kami punya maaf katalah Papua yang sedang menjadi perhatian pemerintah. Ya mungkin dengan harapan sikap-sikap saudara-saudara kami Papua membela kawan-kawan non Papua yang dirumahkan ini mungkin bisa berubah sikap manajemen, tidak terlalu arogan. Tapi faktanya ya manajemen tetap lurus-lurus saja. Nah, situ yang membuat kami sedih gitu. Saudara kami Papua mengambil sikap yang dalam arti ya secara ini nggak ada buat keuntungan mereka, tapi ya mereka berani mengorbankan apa yang menjadi haknya dia, tidak ikut bekerja, sama-sama senasib. Seinilah dengan teman-temannya yang khususnya non Papua. Itu sama saya hangat. Ya maaf kata, boleh dikatakan saya bekerja di Freeport sejak tahun 91. Saya baru tahu sekarang itu 2017 klimaknya rasa kebersamaan kita. Bahwasanya Papua dengan non Papua, Papua terbagi lagi, ada Papua gunung, Papua pantai. Ini semua bersatu. Bagaimana ini maaf kata kalau bahasa kita di kerja ini menyelamatkan oyame lah katanya gitu. Oyame gitu. Ini saudara kita juga kami tunjukin gitu loh. Karena di mana-mana solidaritas sama buruh tuh Buruh, kuat. iya itu. Bahkan nyawa pun mereka bisa taruh. Taruh gitu saking udah mengentalnya gitu loh. Ya. Makanya di situ kami semangat memperjuangkan hal ini semaksimal mungkin. Walaupun dengan kondisi yang ada ya tadi
karena perusahaan menganggap ini dianggap mogok tidak sah, tidak sesuai dengan aturan, bla bla bla. Ya kami tetap meyakinkan bahwa ini mogok sah karena tadi perintah gagalnya perundingan sudah memenuhi unsur. Iya, iya, iya. Tapi kok berani-beraninya manajemen mengatakan tidak sah, tidak sesuai dengan undang. Wah, Dasarnya apa? Nah, makanya mereka pakai dasar mana? makanya saya bilang nggak ada tuh kewenangan mengatakan sah dan tidak sah Tidak itu sah. kewenangan nanti pihak Itu ketiga, nanti entah mau pengadilan pengadilan kah, punya hak. atau pemerintah yang punya kewenangan Menangani, ya. ya menangani gitu. Ini juga nggak Berarti Freeport itu semuanya bisa dan bisa dia. semuanya dianggap ya tanda kutip dalam arti ini Kacau, gitu bener. istilahnya ini. Ngaco itu ngaco namanya. Ya, lanjut setelah kakak dan kawan-kawan melakukan mogok gimana? Ya, jadi setelah itu waktu berjalan, nah ini yang sangat terkesan pada waktu perjalanan mogok, ya memang hal ini kami nggak antipasi Oke. dalam hal muncul peristiwa pemblokiran BPJS. Wush. Itu dalam hitungan berapa hari ketika kawan-kawan melakukan mogok? Itu ketemunya di akhir bulan Mei, 24 Mei kalau tidak salah. Jadi ada peristiwa teman kami yang ikut mogok, ini istrinya mau melahirkan. Istrinya mau melahirkan, dia beranggapan dia masih punya hak biayalah gitu, yang entah itu PJS, entah itu hak dari perusahaan. Pada saat itu udah, ya kata ini sudah mau brojol, bawa ke rumah salah satu klinik di Timika, klinik Herlina. Namun di klinik Herlina sebelum, ya tadinya kan kita berharap tangani dulu lah ini, karena ini sudah mau brojol. Ya. Tapi klinik ini sendiri nggak mau serta-merta, dia lihat dulu di sistem. Wah, ini Bapak sudah tidak aktif bekerja, sehingga perusahaan tidak menanggung. Nah, dia cek lagi, bagaimana dengan BPJS-nya? Dicek lagi ke sistem BPJS, sama, Tidak aktif juga. tidak aktif juga. Nah, saking paniknya, bagaimana ini cabang bayi ini udah mau brojol, udah di depan pintu. Iya. Harapan saya pada saat itu kepada dia, ya klinik jangan lihat dulu masalah administrasi, ini udah nyawa kok diabaikan. Nah, teman kami ini Pak, ya namanya Pak Amahobro lah ya. Ya dia bingung kemana cari. Dia, saking klinik ini nggak berdebat-debat terus, dibawa lari ke RSUD. Nah, ternyata dibawa ke RSUD, dicek, ini bayinya udah minum ketuban. Udah membiru ini. Iya, iya, iya. Wah, lebih panik lagi. Di RSUD terbentur lagi tadi dengan BPJS lagi. Bagaimana caranya? Saya bilang ke dia, tolong selamatkan dulu, urus bayinya dulu dah. Urusan nanti biaya bagaimana tadi. Nanti kita bisa cari lah. Bisa cari cara gimana. yang lain. Yang penting selamatkan bayi. Ya memang sempat, ya puji Tuhan, bayi sempat selamat walaupun sudah minum ketuban, sudah hijau gitu wajahnya. Ya puji Tuhan, ya umur Tuhan masih berikan hidup. Oke. Lahirlah si cabang bayi ini. Nah, selesai bayi selesai. Nah, Pak Ama ini ya berdiskusi bagaimana caranya ini klaim tentang biaya pengobatan bagaimana. Karena BPJS juga masih bersikeras, tidak bisa begini. Nah, di situ karena maaf kata Pak Aumuhobro ini kan kebetulan orang Papua. Nah, ditanyakan, hak Papua Sehat masih ada nggak? Oh, ternyata masih ada hak Papua Sehat. Oke. Ya, pakai itu sudah. Ya. Hak itu dipakai sudah untuk biaya semua kayak ya. Ya puji Tuhan, selesai. Karena kebetulan punya Papua dalam hati saya. Syukurlah ini Papua. Tapi satu ketika berikutnya kena terjadi kepada non Papua lagi. Sama melahirkan. Anaknya kembar
yang satu meninggal. Ya lagi-lagi karena bukan Papua, pendatang dan lain-lainnya, ya mau nggak mau terjadilah perdebatan di situ. Sampai sempat ini anak bayinya yang kembar meninggal, ini tersandra. Karena kita berdebat masalah biaya. Nah akhirnya ya situ kami berurung untuk menyelamatkan bayi yang meninggal ini bisa keluar lah sama istrinya dengan bayinya. Nah dari situ kami timbul, wah ini ada hal yang tanpa diduga gitu di bulan Mei itu. Nah dari situ kami coba menanyakan ke pihak BPJS, apakah beginikah prosedurnya, cara penonaktifan atau bagaimana. Terus kebetulan kami punya rekanan di Jakarta yang duduk di DSJ, Dewan Jaminan Nasional. Saya berkomunikasi dengan dia. Bung, maaf, ini kami ada masalah BPJS. Nah, kan Bung duduk di Dewan Jaminan Dana Sosial. Ya. Ini ada masalah begini, kira-kira bagaimana prosedurnya? Beliaunya bilang, oke gini aja, kamu bikin pengaduan, nanti atas pengaduan itu kami akan turlap, terjun ke lapangan. Nah, dari situ kami bikin pengaduan. Berarti komunikasi saat itu kakak mengatasnamakan Serikat. Iya, Oke. serikat. Karena kami ya masih mau menyampaikan masalahnya lagi moker, begini Ya. tiba-tiba kami nggak tahu. Ya sudah bikin pengaduan, nanti kami akan turlap. Terus dalam situasi begitu tim ini yang dibuat oleh dari tim Kementerian? dari Kementerian ini mereka ngapain ini dalam Nggak ada, situasi seperti itu? pokoknya udah blank gitu mereka semua. Nggak ada yang mau respect atau apalah gitu ya. Di bulan Mei juga kita kan melaporkan. Berarti ini saya bisa katakan nih tim tidak jelas ini Ya kan tidak ada sudah, yang sudah. dibuat. Makanya kadang-kadang kami juga ya, pemerintah sendiri aja, dinas sendiri aja nggak bisa menangani. Ada pengaduan begini dianggap, aduh begini, ya sudah. Saya Kacau nih. langsung bypass lah ke Dewan Jaminan Nasional itu, Oke. kebetulan rekan gitu ya, sudah dia bilang ikuti prosedur, kalian bikin pelaporan. Nah, menyingkat waktu lah laporan ditanggapi, turunkan tim dari DJCN mempertemukan kami, mengundang pihak perusahaan, pada saat itu diwakili Pak Rika Saleh, terus dari pihak pemerintah pada saat itu ada Ibu Eka atas nama pemerintah khususnya ketenagakerjaan, terus perwakilan BPJS, kepala bidangnya dengan kami berdialog, menceritakan perkara masalah-masalah. Ya akhir daripada kesimpulan di situ apa penyebabnya, ternyata di situ saya lupa tanggal berapa, 15 atau 14, si perusahaan memberitahukan kepada pihak BPJS bahwasanya nama-nama yang tertera di dalam laporan ini tolong BPJS-nya tidak ditagih, bahasanya lah. Oke. Tidak ditagih lagi untuk di periode berikutnya di bulan Juni istilahnya. Ya. Jadi atas nama-nama ini ya tidak bagian. Jadi untuk waktu itu juga serikat bekerja cepat untuk memberikan nama-nama. Enggak, dari perusahaan. Itu perusahaan yang pertama yang memberitahu ke BPJS. Oke. Gitu. Nah, termasuk salah satu korban tadi. Pak Amahobro ini udah masuk dalam pemblokiran BPJS-nya pada saat itu. Memang kami situ mempertanyakan pihak BPJS, apakah sedemikian rupa BPJS langsung ada permintaan Iya. penonaktifan, kok tidak klarifikasi Tidak dulu. klarifikasi gitu ya. Nah. Terus ketika komunikasi ke Dewan DJN itu. ya itu apa sih jawaban mereka? Di situ kita masih meeting tuh dengan dia sebagai mediatornya kan, dia sebagai ini nanti. Nah di situ terjadi tanya jawab, kita menanyakan ke BPJS apa dasarnya. Ada pengajuan dari perusahaan. Adakah klarifikasi? Kami tanyakan. Ya tidak, karena kami sudah memberikan kewenangan atau memberikan sistem kepada perusahaan. Nah, di situ saya baru tahu di situ. Saya pikir manual.
dalam mendaftarkan atau menghentikan pekerja itu, Ya. saya pikir manual. Ternyata ada aplikasi yang diberikan kepada perusahaan saat itu namanya eDabu. Jadi dengan seenaknya saja kemudian. Iya sih, jadi perusahaan di situ dengan seenaknya mengonaktifkan. Jadi selain dia secara manual melaporkan, tapi secara sistem dia sudah menginput Oh, gila ini. nama-nama ini langsung di closing. Nah, closing ini kan nggak jelas di situ. Harusnya apa penyebabnya closingnya? Apakah PHK? Apalah bahasanya di situ. Jadi seenaknya saja tuh. Iya. Freeport semaunya Nah, semaunya dia jadi mengeluarkan kawan-kawan ya sesuai dengan versinya. Terus, tanpa dia. disadari. Apa sih dasar pembelaan dari Dewan BPJS Nasional itu? Nah, si DJN pada saat itu menyampaikan ini hal yang salah. Harusnya BPJS menanyakan, tidak serta-merta. Ya. Di situ dinonaktifkan, dasarnya apa harus ditanyakan dulu. Bahkan dikasih lagi si Freeport itu Perusahaan dengan aplikasinya, Aplikasinya. karena aplikasi baru ya main mungkin tak shutdown gimana. saja. Dan situ juga memang dinyatakan ini nggak benar, harus diaktifkan kembali. Oke. Dan dari sisi pemerintah juga menyampaikan, ini salah, nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 155 yang mana sebelum ada putusan ingkrar, pemutusan hubungan kerja itu batal demi hukum. Ya. Artinya berarti hak-haknya pekerja harus Harus tetap dibayar. dikembalikan dulu, Ya. termasuk hak atas BPJS itu. Apalagi kan dalam statusnya kan masih mogok kerja. Mogok kerja, ya, jadi belum ada jelas ini legalitasnya, Ya, sah atau legalitasnya, tidak kan? ya. Ya, jadi sesuai dengan 5 ya saran pemerintah ya harus diikuti. Ya lagi-lagi utusan dari perusahaan nggak berani menjawab. Aduh, saya mohon maaf, saya diutus, lucunya saya diutus ke sini hanya untuk menghadirkan, bukan untuk menjawab lah. Ini lucu lah. Model-model begitu saya bisa lihat kemarin di waktu sidang fiktif positif di PT UN. Jayapura itu modelnya sama persis itu. Iya. Ya sudah. Akhirnya ya bingung mau gimana mau ngambil keputusan. Ya sudahlah, di situ bikin rekomendasi kesimpulan meeting. Begini, perusahaan harus begini, perusahaan harus turut peraturan begini. Nah, yang lebih lucunya lagi, di saat resum nutulen rapat, diminta tanda tangan pihak pengusaha, dia menolak. Saya kesini nggak punya hak untuk menandatangani. Saya diperintahkan di sini untuk hadir saja. Itu biasa lah, itu biasa tuh strategi. Jadi mereka sering mengajak orang yang sebenarnya dia tidak punya wewenang Iya. untuk mengambil keputusan. Nah, disitulah Lagu lama itu sudah. Makanya disitulah kami ya sudah membilangnya bagaimana. Yang penting ya rekomendasi ini menjadi kesimpulan bersama. Ya masing-masing pihak bawa rekomendasi. DSJN juga pulang membawa rekomendasinya. Dibawakanlah meeting oleh DSJN di pusat. Nah, DSJN pusat mengingatkan lagi kepada Direktur BPJS. Ini ada pelanggaran, begini-begini, tolong diaktifkan kembali. Oke. Ya, ujung-ujungnya nggak berani lagi untuk mengaktifkannya. Bagaimana mengaktifkan kalau Freeport nggak mau bayar? Loh, enak sekali jawabannya, saya bilang ini. Saya bilang kok. Jadi ini terkesan ini baik di tingkatan kementerian ini Freeport main-main aja Ya ya. iya, saya juga bingung kok Direktur BPJS menjawab perintah dari Dewan Jaminan Nasional yang punya kewenangan lebih tinggi, diperintahkan untuk menghentikan, malah nggak berani ya saya. Ya kamu dengan kewenangan ya tegur dong Freeportnya, kenapa kamu nggak bayar? Kamu udah prosedur belum? Tapi ya lagi-lagi ya pasif, diam. Nah dari situ kami udah mulai curiga. Wah ini saya coba cari aturan-aturan. Nah ternyata di situ ada namanya aturan internal BPJS, namanya pengawasan, khususnya pengawasan terhadap peserta yang kurang kooperatif, yang seperti tadi kalau peserta menghentikan tidak membayar, itu ada kewajiban untuk di bidang pengawasan internal BPJS untuk mencari data dan penyebabnya apa, ada peristiwa apa. Nah di sini kewajiban pengawasan internal.
silakan merekomendasikan kepada pimpinan. Oh ini ada pelanggaran kah tidak? Kalau memang ada unsur pidananya ya lapor ke pengawasan kerjaan untuk berkoordinasi karena memang kewenangan kena kerjaan. Kalau pidana kena kerjaan, BPJS nggak punya kewenangan tapi hanya melaporkan. Wah ini ada peristiwa pidana ini. Beliau perusahaan tidak membayar atau bagaimana? Nah ini harusnya ditindaklanjuti. Ya ini lagi-lagi ya pasif. Kami jadi bingung. Nah yang jadi masalah yang saya juga sangat kesal ya kasusnya Pak Hamahobro. Ya. Kan Pak Hamahobro secara logika dia sudah membayar jaminan selama 1 periode kan gitu ya dari bulan Mei dia sudah bayar berarti kan jatuh ke periode misalnya kalau itu si perusahaan membayar di 10 Mei berarti kan periode akhirnya kan di 10 Juni kan gitu istilahnya. Tapi ini Ternyata kan di tengah-tengah sudah diikat. Nah, kok bisa? Saya katakan saya balik ke saya tanyakan kok bisa? Ini masih punya hak loh. Nah, bingung juga orang BPJS. Wah, iya ya. Ini masih punya rentang waktu. Tapi ya lagi-lagi ya itu tadi. Kita permasalahkan secara ini di ya. Di tengah kekacauan ini terus apa yang dilakukan oleh kawan-kawan serikat? Nah, pada saat itu upaya-upaya kita tetap kejar, kita berkonsolidasi ke Jakarta, bagaimana masalah-masalah ini kami tanyakan ya ke kuasa hukum kami pada itu Pak Lokataru untuk langkah-langkah hukum apa. Tetap memang beliau masih mempelajari terus ya upaya-upaya masalah BPJS dan kami pada saat itu ya ke Jakarta sekitar bulan Juli pertengahan 2018 ya. 18 kami bersepakat anggota memberikan amanah kepada kami pengurus, sebagian pengurus memang sebelumnya memang kami waktu itu banyak berperan di Jakarta. Jadi ada masalah-masalah informasi dari Timika kami kelola di Jakarta, kami tindak lanjuti kepada pihak-pihak. Ya toh, sehingga tugas saya pada saat itu lebih banyak berperan di luar Papua untuk penyambung lidah lah buat ketemu kementerian kemana-mana melaporkan tadi dugaan-dugaan ini ya termasuk yang tadi yang kepada tim Catman ini melaporkan semuanya permasalahan yang terjadi. Ya lagi-lagi ya begitu sudah tidak ada penyelesaian. Nah, jadi di tingkatan kementerian sudah kawan-kawan sudah pergi. Pertama kali di situ kami pernah ketemu KSP Pak Idam Kasim pada saat itu masih KSP yang membidang HAM kan pada saat itu. Nah, kami bertemu dengan beliau berdialog lah masalah BPJS ini juga dengan beliaunya. Ya, memang ya lagi-lagi kami mendapat jawaban yang kurang puas gitu loh. Kok beliaunya mantan aktivis HAM kok kesannya ada keberpihakan ini gitu. Keberpihakan kawan-kawan mogok kerja ini. Kesana kok nggak ada perlindungan buat kami. Padahal ini kan tugas negara melindungi warga ini. Seyogianya janganlah menyampaikan hal-hal yang seakan-akan kok ini warga dibiarkan, tidak ada sikap perlindungannya kepada warga negara. Nah dari situ ya kami berupaya terus nanya ke DPR, Komisi 9, rangkaian pertemuan, kami coba berdialog. Ya karena waktu itu kami coba balik ke Timika kembali. Ya tadi 2018 tadi sekitar bulan Juli kami anggota berdiskusi. Ini andai kata masalah ini dibawa di lingkaran Papua saja ini kesana nih kurang pas lah gitu. Ya. Lebih baik kita bawa keluar sudah ini. Keluar Papua sudah. 2018 Juni itu ya. Sudah kami sepakat kurang lebih 80 orang atau berapa gitu ya. Kita sama-sama semua ke Jakarta. Bersepakat kita naik kapal dari Mapurjaya.
sambil berkonsolidasi ke daerah-daerah, kami naik kapal laut semua ke Jakarta. Nah, pertama kali tiba di Jakarta itu kami ditampung di Muhammadiyah untuk kami melakukan upaya-upaya tadi, konsolidasi ke tokoh-tokoh agama dulu. Dan kami minta waktu untuk Muhammadiyah menyediakan tempat buat kami beristirahat selama kami di Jakarta untuk beberapa hari. Nah, disitulah mulai kami melakukan aktivitas gerakan-gerakan, menyuarakan lah permasalahan kami, mulai tokoh agama, pemerintah, dan seterusnya. Ya sampai ya boleh katakan ya bertemunya dengan Presiden di 2019 Februari itu. Sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dengan Presiden Joko Widodo. Emang sebelumnya. Apa jawaban Pak Presiden waktu Joko Widodo? itu saya sempat mau masuk, karena kan udah diminta 5 kan gitu. Dari tim yang menawarkan dari kelompok Moker 3, 2 dari kuasa hukum Lokataru pada saat itu. Namun dari pihak istana nggak mau melibatkan kuasa hukum. Sudah cukup pekerjanya saja. Waduh. Yang masuk boleh masuk ke istana. Ya kebetulan saya pada saat itu terburu-buru gitu ya. Ya mungkin gimana saya lupa bawa KTP gitu. Jadi pas di screening di situ, ya sama yang Papua juga nggak bawa KTP, lolos gitu. Dan saya pas mau masuk nggak boleh, tanyain KTP mana? Ini semua, aduh, saya ketinggalan ini tadi buru-buru. Ya mungkin ya tanda kutip dalam hati saya ini. Mungkin pada saat itu pihak istana ini jangan sampai ini lawyernya, kawan-kawan ini, karena rambut lurus ini. Nah, tetap saya nggak boleh masuk. Pokoknya yang 3 orang itu yang masuk sudah. Aduh, saya bilang gimana? Saya meyakinkan saya ini mogok. Ini tidak. Bapak di luar sudah, tidak boleh masuk. Terpaksalah kawan kami yang bertiga pada saat itu Pak Jarangga, Pak Stephen dan Pak siapa saya lupa, yang bertemulah dengan istana. Terus apa itu jawabannya? Ya penyampaian ya oke. Setelah itu kan kawan-kawan menyampaikan udah kita punya pengaduan sudah diterima, kita semua kronologis sudah diterima beliau. Nah beliau hanya bilang menyampaikan oke, nanti akan kami panggil pihak manajemen untuk menyelesaikan masalah ini. Namun ya tiba-tiba ya kita tunggu nggak kunjung juga sampai detik ini gitu. Nah pas pada saat pertemuan dengan Presiden ini berpapasan juga nih dengan adanya penegasan surat gubernur tuh yang mengatakan mogok sah itu. Jadi kawan di Jakarta pas ketemu Presiden, pas di Papua ada satu peristiwa dari Pak Gub mengatakan mogok sah ini, sehingga semangat kawan-kawan bangkit gitu. Pas di Jakarta ketemu Presiden, pas di tim Papua ada peristiwa gubernur ini yang membuat hadiah lah. Satu sisi hadiah ketemu Presiden, satu sisi hadiah dari gubernur mengatakan mogok sah. Nah, akhirnya kan wah, semangat semua. Tapi ya lagi-lagi semua itu impian yang hampa gitu. Sudah ketemu Presiden juga sampai saat ini tidak ditanggapi. Surat gubernur juga dia tidak ditanggapi. Ya dengan semudahnya Freeport menjawab. Itu kan bukan suatu gubernur itu bukan suatu perintah. Ini terlihat bahwa Presiden juga tidak mampu gitu. Untuk lawan dengan Freeport. Nah, memang padahal seorang presiden ya, dia juga sempat bahkan Freeport tidak tunduk di dalam undang-undang. Dan yang sempat yang ya kami rasakan waktu selama kami bertemu dengan beliau ya, sebelum kami ketemu dengan beliau, kami 9 hari itu kami tidur di istana, di parkiran timur di Taman Aspirasi. Kami buka tenda untuk menyampaikan aspirasi. Nah kebetulan di situ ada solidaritas sama-sama senasib dari buruh awak tangki.
Oke. Nah, ketemu-ketemu, ya peristiwanya hampir sama ini. Kejadiannya ya sama juga. Sama juga ya. Perjalanan peristiwa mogoknya gitu. Oke, dalam situasi ini kakak sendiri melihat bahwa apakah memang pemerintah dia hadir untuk menyelesaikan persoalan Moker ini atau tidak? Menurut Ya sampai sepanjang saat perjalanan ini, ya sampai saat ini dari rangkaian yang saya ikuti dan tim kami ikuti, kami tuh hanya sedih. Sedihnya apa? Setiap ketemu pejabat negara, baik eksekutif maupun legislatif, kami hanya menerima satu kata, akan. akan ya? Akan, itu yang sering jadi. Kemanapun kami bertemu hanya kalimat akan. Padahal kalau kita lihat secara aturan sudah jelas Sudah itu. jelas gitu. Makanya kalau kami ketemu ke sini akan, ketemu ke sini akan. Ini akan ini kemana nih? Titik kah atau koma kah atau tanda kutip? Ini nggak tahu gitu loh. Ya sampai detik ini ya bahasa akan terus yang kami temukan. Baik itu legislatif, ya contohnya Komisi 9, DPR RI 2 periode, ya sama katanya ya akan lagi loh. Akan menindaklanjuti. Ya. Bersabar. Iya, itu sudah hanya bahasa begitu. Akan nanti kita panggil pihak-pihak terkait. Ya contohnya Komisi 9 waktu itu sama, janjinya oh iya nanti setelah reses bulan Januari kami akan panggil pihak-pihak yang berkepentingan. Ya sampai saat ini pun juga. Kalau di DPRP itu kan dari 2018 itu kawan-kawan Iya, sudah. berjuang nanti katanya akan dibentuk pansus. Sampai Pansus. sekarang 2021 Nggak nggak ada itu pansus. juga. Ya, sudah. Mudah-mudahan mau masuk periode kedua lagi kan. Iya. Ya, sama juga dengan Saya tuh yang sedih saja dalam tanda kutip ya kenapa harus kawan-kawan ini dalam tanda kutip harus diberikan harapan dengan janji-janji yang tidak jelas. Ya saya bisa menduga itu kalau tidak diwujudkan ya itu janji palsu sebenarnya. Setuju. Memang ya kami kadang-kadang ya sedih gitu ya sebagai warga negara yang mana yang seharusnya dilindungi secara konstitusi. Ya. Itu kan sudah jelas. Pemerintah wajib melindungi warga negaranya dalam keadaan apapun. Tidak ada keberpihakan. Justru kalau mau berpihak ya berpihak kepada yang lemah, bukan kepada yang berkuasa. Kan gitu. Ya. Walaupun ada kesamaan, kesetaraan dalam segala-galanya, tapi lebih prioritas kepada rakyat yang lemah, yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya kuasa dalam bertindak secara ini, ya harusnya perusahaan memberikan perhatian tersendiri. Ya lagi-lagi, ya sampai saat ini kami nggak merasakan itu negara hadir. Ya. Padahal selama kami bekerja ini kami berkewajiban bayar pajak. Kan gitu. Nah ini kembali lagi kewajiban kan. Suatu kita menuntut hak kami sebagai warga negara yang mana sebelumnya kami berkewajiban membayar pajak, tapi suatu ketika kita menuntut kembali kewajiban negara kepada kami, menuntut hak kami, tapi ya hanya kata akan tadi. Padahal kalau bilang pajak, you tidak melaporkan dianggap melanggar. Kan gitu, upaya paksa, upaya hukum. Tapi suatu ketika kami butuh negara hadir kepada warganya. Negara harus hadir melindungi dan menegakkan aturan. Nah, ternyata kita menanyakan itu hanya dapat kata akan, menegakkan, akan melindungi. Nah, ini yang jadi tanda tanya buat kami. Kok kenapa selama kami bekerja berkontribusi buat negara, bisa jaya, negara dapat dividen, dapat segala-galanya dari usaha kami. Walaupun kami yang bagiannya terkecil, tapi kan tanpa buruh kan nggak mungkin. Negara itu mendapat dividen dari Freeport mendapatkan keuntungan dan segala-segalanya. Bisa mendistribusikan ya seperti apa yang selama ini Freeport bangga-banggakan. Oh kami sudah berkontribusi buat negara, kontribusi buat rakyat Indonesia, khususnya Papua. Tapi kan itu kan dari mana kalau bukan dari kami pekerja yang bisa mendapatkan hal itu. Tapi ketika kami butuh ini semua, kami minta ke provinsi nggak dihargai. Kami apalagi yang
punya negara ini juga sama. Terus kemana kami harus mengadu? Iya. Kan gitu. Ya maaf kata, kalau mau saya bilang saya lebih sadis, salahkah kami jadi pemberontak? Oke. Salahkah kami melakukan hal-hal yang negara tidak inginkan? Sementara kami menuntut negara kepada warga negaranya. Nah, saya kembalikan kepada negara. Salahkah kami nanti kalau kami melakukan hal-hal yang dianggap melanggar hukum? Kan gitu. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan buat kami kepada negara. Di mana nih negara hadir kepada warganya yang memang sedang butuh. Kalau ibarat ya ini ini butuh pelampung ini buat mereka ini yang udah mau tenggelam begini, apalagi yang sekarang sudah ya maaf kata sudah 81 yang meninggal. Ya. Itu baru pekerjanya ya toh. Belum anak istrinya yang meninggal, belum lagi yang hidup keluarganya berantakan akibat ya kegagalan negara. Padahal ini kan negara harus melindungi. Ya. Karena sudah secara sosial ekonomi dan ini jelas negara itu nggak bisa abai atau alay terhadap kondisi ini. Ya kalau maaf kata ini ya sama saja negara melakukan perbuatan melawan hukum gitu loh. Karena ya dengan kewenangan yang dimiliki kok kenapa tidak digunakan? Nah ini juga tanda tanya. Ada apa ini? Gitu. Oke. Kakak mungkin terakhir ya. Siap. Di tengah fakta hari ini bahwa segala upaya sudah dilakukan, bahkan secara jelas bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan Moker dan juga melalui serikat sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan hari ini di tengah fakta bahwa negara juga tidak bisa hadir untuk menegakkan aturan, melindungi hak dari kawan-kawan pekerja, hak atas pekerjaan, hak atas upah, ya, hak atas kehidupan yang layak. Apa harapan dari kakak dan juga kawan-kawan buruh Moker supaya ada kepastian agar persoalan ini agar segera diselesaikan? Baik. Ya harapan kami sih yang utama melihat peristiwa rangkaian kejadian perburuan di Freeport. Memang masalah ini tidak cukup hanya diselesaikan secara damai. Karena kalau kami katakan kalau upaya ini secara damai, kemungkinan besar ke depannya pasti ada peristiwa yang akan terjadi. Sehingga besar harapan kami di sini, selain ini kita akan selesaikan secara damai, tapi saya berharap kepada pemerintah tolong tegakkan aturan. Dalam arti tegakkan aturan, aturan ini jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau memang di sini ada pelanggaran ketenagakerjaan dalam arti tanda kutip, khususnya pidana, ya tolong ditegakkan hukum itu supaya ke depannya jangan lagi terjadi hal-hal yang selama ini setiap permasalahan diselesaikan secara damai. Dalam arti tanda kutip, pihak yang merasa dirugikan akan menyimpan dendam, gitu kepada pihak yang dimenangkan. Ya mungkin selama ini sejak tahun 2011, 2014, 15, mungkin pada saat itu pemerintahan pada saat itu berpihak kepada buruh, dilakukan penyelesaian secara damai. Tapi di sini damai dalam arti ada kesan keberpihakan pemerintah kepada buruh, tidak berpihak kepada pengusaha, akhirnya menyimpan dendam. Muncullah peristiwa yang terjadi 2017 ini yang berkepanjangan. Dengan perbedaan sistem kepemerintahan, berdampaklah dalam cara mengelola manajemen khususnya ketenagakerjaan, perlindungan hukumnya dan lain-lain. Karena ya boleh kata 2011 pemerintahannya lain, dengan cara politiknya penanganan lain.
Nah, apalagi yang sekarang ini pemerintahan yang ini juga nggak jelas juga. Ya banyak salah masalah. Ya ini juga tanda kutip kami yang jadi berdampak. Makanya sekali lagi kami hanya menuntut sesuai dengan harapan tegakkan hukum ketenagakerjaan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Memang besar harapan kami saat ini pasca dengan adanya dikeluarkan nota 1, yang mana nota 1 ini sampai saat ini juga perusahaan belum menjalankan sepenuhnya apa yang ada di nota 1, ya kami berharap pejabat berwenang khususnya provinsi yang punya kewenangan penuh untuk menegakkan aturan ketenagakerjaan, ya kami berharap tolong keluarkanlah nota 2. Oke. Dalam arti ada di hal-hal yang klausul di dalam nota 1 itu yang tidak dilakukan, tolong diingatkan. Memang benar di dalam nota 1 itu ada 2 klausul, yang untuk purlok, untuk moker. Namun benar, memang perusahaan telah melakukan upaya hukum terhadap purlok melalui proses peradilan. Memang benar, kami akui. Tapi yang untuk poin kedua, untuk yang moker mana? Nah, jangan mendalilkan digeneralisasi oleh pemerintah khususnya ketenagakerjaan. Ya, Freeport sudah jalankan. Nah, yang mana yang dijalankan? Tolong tunjukin ke kami mana yang dijalankan. Apakah perintah 2 itu dijalankan atau hanya salah satu? Karena ini juga menjadi pertanyaan buat kami. Makanya kenapa kami tetap menuntut adanya nota 2. Agar kami bisa melanjutkan ke proses-proses berikutnya. Ya mungkin, ya maaf kata, ya mungkin sebagai close statement kami dari buruh gitu ya. Ada suatu filosofi yang selama ini selalu saya dengungkan. Filosofinya begini, matahari ini terbit dari timur. Tenggelam di barat. Nah, selama kita ini, khususnya Papua, posisi di timur, saat matahari mau terbit, disitulah kalau kita mau lihat kesejahteraan pekerja, ya dari timur, baru ke barat. Nah, saya bisa menduga kalau selama ini kami yang di Papua, khususnya buruh-buruh yang ada di lingkungan perusahaan atau yang ada di Papua, selama masih ada sengketa konflik terus, ya buruh nggak akan sejahtera, tidak akan menerangi sampai barat. Nah, ini sebagai statement kami, filosofi ini yang harus kita sama pahami. Selama Papua masih begini, ya secara umum ya itulah wajah Indonesia, baik secara khusus perburuhannya. Baik, Kakak, terima kasih. Buat sahabat Papua Insight semua, kita sangat berharap ya, artinya bahwa pemerintah harus benar-benar menegakkan aturan. Bayangkan, surat gubernur diabaikan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 saja, itu juga diabaikan oleh Freeport. Dan tadi sudah dijelaskan juga, sampai sekelas presiden pun sampai saat ini ya belum mampu menyelesaikan persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia. Kami berharap bahwa penegakan hak asasi manusia, khususnya untuk buruh, itu harus segera dan wajib dilaksanakan oleh negara sebagai tugas dan tanggung jawab negara sebagai pemenuhan atas hak-hak ya masyarakat. Itu saja dari kami. Sekali lagi Kakak, terima kasih banyak sudah luangkan waktu untuk menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat, biar ini juga masyarakat bisa mendapat informasi yang secara luas, secara jelas dan detail tentang situasi hari ini, dan kita tidak bisa terpengaruh dengan framing-framing yang dibangun oleh media-media yang hanya untuk kepentingan tertentu saja. Itu saja, terima kasih Kakak, sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa ya dalam pembahasan berikutnya tentang buruh.